Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat kepala sekolah SLB hebat se-Nusantara Indonesia. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Saflinda, Kepala Sekolah SLB Peduli Anak Bangsa Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Hari ini saya diamanahkan menjadi Kepala Sekolah Penggerak Angkatan ketiga. Nah, pada saat ini saya akan berbagi praktek baik yang berjudul Kolaborasi Kesuksesan Komunitas. Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah ini, ada beberapa situasi yang saya hadapi baik bagi siswa maupun bagi guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini. Situasi-situasi itu antara lain guru belum beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, guru atau warga sekolah belum terbiasa untuk berbagi pengalaman untuk meningkatkan kemampuan sesama teman sejawat. Yang ketiga, kemampuan guru masih kurang dalam menggali minat dan bakat siswa dalam pembelajaran yang lebih bermakna. Seterusnya, kemampuan guru masih kurang dalam mendorong pembelajaran aktif, pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kemudian guru kurang memiliki waktu untuk berdiskusi atau mengembangkan ide-ide yang ada untuk perkembangan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Itulah situasi yang saya hadapi sebagai sekolah penggerak saat ini. Ada beberapa tantangan utama yang perlu saya atasi selaku Kepala Sekolah Penggerak Angkatan ketiga. Ada beberapa tantangan utama yang perlu saya atasi selaku Kepala Sekolah Penggerak Angkatan ketiga. Ada rasa ketakutan kepada individu guru tentang perubahan kurikulum ini. Ketakutan itu yang pertama mungkin membuat waktunya banyak tersita untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, keterbatasan dari sumber daya guru yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Kemudian dengan perubahan kurikulum merdeka ini, guru merasa beban kerjanya itu semakin tinggi dan administrasi mengajar yang harus dilengkapi bertambah banyak. Kemudian antara sesama guru belum lagi melaksanakan diskusi atau kerjasama di dalam perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena banyak hal pertimbangan yang akan dipertimbangkan guru di dalam kelas mengenai bagaimana pelayanan anak
yang kemampuannya berbeda-beda atau berdiferensiasi, dan bagaimana pula bentuk administrasi yang akan mereka siapkan. Kemudian saya harus merubah perilaku guru dengan tantangan perubahan ini. Mereka perlu motivasi. Jadi kenapa perlu motivasi? Karena tantangannya motivasi dari dirinya sendiri itu belum nampak. Nah, inilah tantangan yang saya hadapi selaku kepala sekolah penggerak di SLB Peduli Anak Bangsa ini. Langkah-langkah dan strategi yang saya hadapi dalam mengatasi tantangan saya selaku pelaksana sekolah penggerak angkatan ketiga di Sekolah Luar Biasa Peduli Anak Bangsa ini dengan melaksanakan diskusi bersama teman-teman guru. Kemudian saya menggali apa permasalahan yang sedetil-detil yang mereka hadapi di dalam kelas, kemudian di dalam perencanaan pembelajaran, kemudian di dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, lakukan atau membuat komunitas belajar dengan memanfaatkan komunitas belajar di sekolah untuk mengatasi permasalahan di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian saya tentu membuat berupa SK dari komunitas belajar ini. Setelah ini selesai, setelah berjalan 3 bulan kegiatan ini, saya merefleksi dari kerja yang dilakukan oleh teman-teman guru. Yang pertama, guru belum paham dengan pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah, sedikit demi sedikit sudah ada perubahan, di mana guru-guru pada umumnya telah menyelesaikan topik-topik belajar. Jadi itu saya manfaatkan komunitas ini agar mereka saling berkolaborasi antara mereka untuk membicarakan bagaimana kemajuan belajar agar mereka itu memberikan belajar itu berpusat kepada siswa. Mungkin itu yang saya lakukan, strategi untuk mengatasi permasalahan dengan mendatangkan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Saya Lulus Nasana, guru pendamping khusus tunanetra di SLB Peduli Anak Bangsa. Menurut saya, komunitas ruang karya yang ada di sekolah ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, seperti pembahasan pembelajaran perangkat belajar, menyelesaikan pelatihan mandiri, saling berbagi sesama teman, dan saling belajar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Komunitas ruang karya di SLB mantap. Demikianlah praktek baik yang telah saya lakukan dalam memanfaatkan wadah komunitas ruang karya di SLB PAB ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perubahan zaman yang akan kita hadapi. Sampai jumpa untuk selanjutnya di video praktek baik saya yang lain. Ditunggu ya.